Oke, selamat datang kembali. Kali ini, kita bakal kupas tuntas soal konfigurasi Access Control Lists atau yang biasa kita sebut ACLs, khusus untuk IPv4. Coba bayangin deh, punya jaringan tapi nggak ada aturannya. Wah, itu kayak bikin pesta tapi nggak ada bouncer di depan. Siapa aja bisa nyelonong masuk kan? Nah, ini bahaya banget buat keamanan. Nah, disinilah Access Control Lists atau ACLs berperan. Mereka ini ibaratnya buku aturan buat si bouncer tadi, yang nentuin siapa boleh masuk dan siapa yang harus ditolak. Yuk, kita langsung aja bedah alat super penting ini, mulai dari cara bikin buku aturannya. Oke, sebelum kita buru-buru ngetik komen apapun, ada satu hal yang paling krusial, paling penting, perencanaan. Serius, jangan pernah lewatin langkah ini. Ada beberapa praktik terbaik nih. Pertama, coret-coret dulu di teks editor. Kedua, kasih remarks atau catatan, biar jelas tiap aturan itu buat apa. Dan yang ketiga, wajib diuji coba dulu sebelum beneran diterapin di jaringan utama. Percaya dah, ngikutin 3 langkah simple ini bisa nyelamatin Anda dari pusing 7 keliling nantinya. ACL-nya jadi rapi, jelas, dan efektif. Nah, senjata utama kita itu perintah access list. Ini keren banget, karena kita bisa super spesifik. Kita tentuin nomor aturannya, terus aksinya mau permit alias diizinkan, atau deny alias ditolak. Terakhir, kita tentuin alamat sumbernya. Dengan 3 elemen ini, kita punya kontrol penuh atas lalu lintas yang mau lewat. Ngomong-ngomong soal ACL, ada 2 rasa nih. Ada yang pakai nomor, ini cara klasiknya, simple dan cepat, biasanya pakai angka 1-99 buat yang standar. Terus ada juga yang pakai nama, misalnya no access. Ini jauh lebih gampang diingat dan dimengerti, apalagi kalau jaringan Anda udah mulai rumit. Saran saya sih kalau bisa, pakai nama. Oke, buku aturannya udah jadi. Tapi apa gunanya kalau si bouncer nggak pegang buku itu? Nggak ada kan? Makanya, langkah selanjutnya yang sama pentingnya adalah menerapkan ACL yang udah kita buat tadi ke interface router. Pertama, kita bikin dulu aturannya. Misal, kita mau izinkan satu server spesifik aja, katakanlah host 192.168.10.10. Kenapa mulai dari yang paling spesifik? Nah, ini penting banget buat diingat. ACL itu dibaca dari atas ke bawah. Jadi aturan yang paling khusus harus ditaruh di paling atas, baru yang lebih umum di bawahnya. Udah, sekarang kita bikin aturan yang lebih luas. Misalnya, kita mau izinkan satu subnet penuh 192.168.20.0. Lihat deh angka 0.0.0.255 di belakangnya. Itu namanya wildcard mask. Gampangnya, itu kebalikannya subnet mask. Angka itu bilang ke router, cek 3 angka pertama aja, angka terakhirnya bebas. Jadi, semua perangkat di jaringan itu bakal diizinkan lewat. Nah, ini dia momennya. Kita pakai perintah IP Access Group buat ngasih buku aturan nomor 10 tadi ke sebuah interface. Kita juga tentuin arahnya out, artinya filter ini berlaku buat semua trafik yang keluar dari interface ini. Mulai detik ini, si bouncer udah kerja. Setelah semuanya selesai, jangan langsung ditinggal ya. Selalu, dan saya ulangi, selalu verifikasi kerjaan Anda. Pakai aja perintah kayak show access lists atau show IP interface. Dari situ kita bisa lihat ACL-nya udah beneran nempel dan aktif di interface yang kita mau atau belum. Cek 2 kali itu wajib hukumnya. Tapi kan di dunia nyata, semuanya bisa berubah. Kebutuhan keamanan nambah, ternyata ada typo di salah satu aturan, atau tiba-tiba daftar tamu yang boleh masuk perlu diupdate. Terus gimana dong? Tenang, nggak usah panik dan bikin dari nol lagi. Untungnya, ada 2 cara utama buat ngedit atau modifikasi ACL yang udah ada. Yuk kita bedah satu persatu mana yang cocok buat situasi apa. Nah, metode pertama itu pakai text editor. Yang kedua, pakai sequence numbers. Anggap aja gini, milih metodenya itu tergantung seberapa besar perubahannya. Apakah kita mau renovasi total atau cuma mau cat ulang sebagian kecil aja? Metode text editor ini ibarat hancurkan dan ganti. Caranya, kita salin dulu ACL-nya, terus hapus total pakai perintah no access list, kita edit di luar, baru deh kita paste lagi versi barunya. Ini cocok banget buat perubahan besar-besaran, biar semuanya bersih. Tapi, ada tapinya, ada jeda waktu singkat di mana jaringan kita nggak punya bouncer sama sekali. Jadi, hati-hati ya. Nah, kalau metode sequence number ini jauh lebih elegan, kayak operasi bedah.
Kita bisa nyisipin satu aturan baru di tengah-tengah, misalnya di baris 15, tanpa ganggu aturan yang udah ada di baris 10 atau 20. Ini super ampuh buat nambahin atau ngapus aturan kecil dengan cepat dan aman, tanpa harus matiin seluruh ACL. Jadi, dengan semua alat ini di tangan Anda, Andalah arsitek keamanan jaringan Anda sendiri. ACLs itu bukan cuma sekumpulan perintah loh, ini adalah fondasi buat membangun ekosistem digital yang aman dan juga efisien. Nah, pertanyaannya, apa yang akan Anda lindungi?